Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Nur Habibah dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Al-Ihya Kuningan akan menjelaskan materi mengenai gizi pada ibu hamil di masa pandemi. Teman-teman, bagaimana gizi pada ibu hamil di masa pandemi? Di masa pandemi, ibu hamil memiliki double job, di mana seorang ibu harus memenuhi nutrisi janin yang sedang dikandungnya dan juga nutrisi untuk dirinya sendiri guna meningkatkan imunitas tubuh di era pandemi. Namun, sebelum membahas tentang gizi apa yang harus dikonsumsi ibu hamil pada saat pandemi, kita harus mengetahui indikator status gizi ibu hamil. Salah satunya dilihat dari berat badan. Berapa kenaikan berat badan ibu hamil yang normal? Hal ini dilihat dari IMT sebelum kehamilan, di mana IMT ini dibagi menjadi 4, yaitu ada underweight, normal weight, overweight, dan obese. Untuk underweight, yaitu dengan IMT kurang dari 18,5, maka total kenaikan berat badan seorang ibu hamil harus mencapai 12,5 sampai dengan 18,0 sampai kelahiran. Dan untuk normal weight, dengan IMT 18,5 sampai 24,9, maka total kenaikan berat badan seorang ibu harus mencapai 11,5 sampai 16,0 kg. Dan untuk overweight, dengan IMT 25,0 sampai 29,9, maka total kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah 7 sampai 11,5 kg. Dan untuk obese atau obesitas, dengan IMT lebih dari atau sama dengan 30, maka total kenaikan berat badan seorang ibu hamil yang dianjurkan adalah 5 sampai 9 kg. Pada saat hamil, seorang ibu memerlukan tambahan kalori sebanyak 300 sampai 500 kalori per hari. Untuk mencapai 300 kalori, hal ini setara dengan meminum 1 gelas susu dan 1 dada ayam tanpa kulit. Lalu, apa saja kandungan gizi yang dianjurkan oleh ibu hamil untuk dikonsumsi? Masa kehamilan dibagi menjadi 3 masa, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, seorang ibu biasanya mengalami morning sickness. Gejalanya antara lain mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Oleh karena itu, pada masa trimester pertama, seorang ibu harus mengkonsumsi makanan seperti yang pertama, makanan yang mengandung asam folat. Contohnya yaitu terdapat pada kacang-kacangan, buah jeruk, dan sayuran berdaun hijau. Kemudian yang kedua, makanan mengandung kalsium. Contohnya yaitu produk susu, yaitu susu, yogurt, keju, kemudian sayuran berdaun hijau gelap. Yang ketiga yaitu makanan mengandung zat besi. Contohnya adalah daging, daging unggas, makanan laut, kacang-kacangan, dan sayuran. Yang keempat, makanan mengandung kolin. Hal ini ditemukan dalam daging merah dan telur. Kemudian yang kelima, makanan mengandung vitamin B12. Ditemukan dalam daging, daging unggas, makanan laut, roti, dan sereal. Kemudian yang keenam adalah makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Hal ini ditemukan dalam ikan berlemak, biji rami, dan makanan yang diperkaya oleh asam lemak omega 3. Kemudian, pada trimester kedua, dilansir dari buku Menu Sehat untuk Ibu Hamil oleh tim Demedia Konsultan Gizi dan Kuliner karangan Budi Sutomo, ibu hamil pada trimester kedua biasanya gejala morning sickness sudah berkurang. Sehingga asupan protein dan kalori pada ibu hamil harus ditambahkan. Protein dan kalori itu akan digunakan untuk membentuk plasenta, ketuban, menambah volume darah, dan mengalirkannya ke seluruh tubuh.
Dan makanan yang harus dikonsumsi pada trimester kedua adalah sama dengan makanan yang dikonsumsi pada trimester pertama. Namun, pada trimester kedua ini terdapat 2 makanan tambahan, yaitu yang pertama, makanan yang mengandung magnesium. Hal ini ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, pisang, dan yogurt. Dan yang kedua, makanan yang mengandung vitamin D ditemukan dalam makanan seperti susu, susu kedelai, dan sereal yang diperkaya oleh vitamin D pada ikan berlemak dan juga kuning telur. Pada trimester kedua, porsi makan per hari untuk seorang ibu hamil adalah yang pertama karbohidrat 300 gram, kemudian lauk pauk 75 gram, sayuran 300 gram, buah-buahan 200 gram atau setara dengan 2-4 porsi, daging 75 gram, susu 400 ml atau 2 gelas dalam sehari, dan susu ini bisa diminum saat pagi hari dan malam sebelum tidur. Kemudian yang terakhir yaitu camilan 2 kali sehari, bisa dimakan saat pagi dan malam. Selanjutnya pada masa kehamilan trimester ketiga, maka seorang ibu hamil harus memperbanyak konsumsi yang pertama makanan mengandung zat besi. Hal ini dapat ditemukan pada daging, daging unggas, makanan laut, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau gelap. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Contohnya yaitu ditemukan pada ikan berlemak, biji rami, dan makanan yang diperkaya oleh omega 3. Selanjutnya, bagaimana seorang ibu hamil memperoleh makan ideal pada saat pandemi? Berikut adalah tips makan ideal bagi ibu hamil. Pertama, targetkan menu makan bergizi seimbang, terutama buah-buahan dan sayuran segar. 2. Pilih makanan yang mengandung nutrisi. 3. Makan 2-4 porsi buah-buahan dan 4 porsi sayuran per harinya. 4. Hindari makanan cepat saji yang mengandung gula tinggi, tinggi kalori, serta rendah gizi. Dan yang kelima, untuk mencegah mual, maka diatur dengan porsi kecil namun sering. Selain mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gizi, Kemenkes RI juga menerangkan aturan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang dikonsumsi, yaitu 2 keping biskuit pada usia kehamilan trimester pertama dan 3 keping biskuit pada usia kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga. Selain memenuhi asupan nutrisi untuk janin dan ibu, maka di masa pandemi ini, seorang ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan olahraga-olahraga ringan. Olahraga ini bisa dilakukan pada saat usia kehamilan telah melewati trimester pertama. Olahraga pada ibu hamil bisa dilakukan dengan jalan santai, stretching di rumah, dan yoga kehamilan. Dan ketika keluar rumah, ibu hamil tetap diharuskan untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pembahasan materi tentang gizi pada ibu hamil di masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.